しかったぞ。眩しい。 Toramaru mulai tersadar dari kondisi pingsannya. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada dirinya. Entah kenapa, rasanya begitu nyaman sekali. Siapa yang mengobati lukanya? Caranya membalut luka sangatlah hebat. Dia begitu cekatan, mirip seperti Sakamoto. Toramaru merasa ini mimpi. Namun yang ada di hadapannya adalah Sakamoto yang gemuk, sedang membalut lukanya dengan perban. Usami, sebagai penanggung jawab ujian, pun mengumumkan tentang insiden yang terjadi tadi. Sehingga dia sempat berpikir bahwa ujian ini tidak bisa dilanjutkan. Tapi secara teknis, ujian ini sudah selesai. Berdasarkan perolehan nilai mereka saat ini, mereka akan menentukan siapa yang lolos dan siapa yang gagal. Sekarang mereka bertujuh, yaitu JR, Akira, Akao, Mafuyu Seba, Nao Toramaru, Jeichiro Kaji, Shin Asakura, dan Taro Sakamoto, dinyatakan lulus ujian. Ketika Toramaru mendengar nama terakhir, yaitu Taro Sakamoto, dia lalu menatap pria gendut yang ada di hadapannya. Menurutnya, idolanya, Sakamoto, sangatlah malang karena memiliki nama yang sama dengan pria gendut di hadapannya. Siapa sangka, Usami mendekati Sakamoto dan menanyakan apa yang pembunuh legendaris lakukan di sini. Sakamoto hanya menjawab bahwa dia ada urusan. Usami mengakui jika dia bahkan tidak mengenali Sakamoto. Ini pertama kalinya dia bertemu dengannya. Dia tidak menyangka Taro Sakamoto, sang pembunuh bayaran legendaris, badannya segendut ini. Sontak Toramaru sangat terkejut mendengarnya. Toramaru tidak menyangka jika pahlawannya benar-benar ada di sini. Tapi apa yang Taro Sakamoto lakukan? Kenapa dia begitu gendut? Padahal Toramaru sudah menjadi fans beratnya selama 10 tahun. Toramaru tampak frustasi. Padahal dia akhirnya bisa bertemu dengan Sakamoto. Perasaan macam apa ini? Apakah Toramaru kecewa? Tapi Toramaru sudah memutuskan untuk mencintainya apapun yang terjadi. Apa ini berarti Toramaru gagal sebagai fansnya? Toramaru pun terduduk lemas karena merasa bahwa dirinya hanyalah fans karbitan. Shin, yang digendong oleh Sakamoto, pun tampak senang. Karena menurutnya Toramaru masih terlalu jauh untuk menjadi fansnya. Kemudian Mizuno mengumumkan bahwa kegiatan mengajar akademi akan dilaksanakan 3 bulan lagi. Pastikan untuk mengisi semua berkas-berkasnya jika mereka saat ini berstatus murid pindahan. Jangan lupa tunjukkan bukti kepindahannya. Tiba-tiba Shinaya, yang sudah diikat, terbangun. Usami mendekatinya untuk mengatakan bahwa helikopter GCC sebentar lagi akan datang. Mereka akan segera menyerahkan Shinaya pada pihak yang berwenang. Mafuyu pun protes agar mereka sekalian saja membunuh si bangsat Shinaya. Namun siapa sangka, Shinaya mulai menangis dengan kencang karena merasa seluruh badannya terasa sakit semua. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Usami pun menegurnya agar tidak berlagak bodoh. Apalagi sudah banyak orang yang telah Shinaya bunuh. Shinaya semakin histeris, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengingatnya. Yang dia ingat hanyalah saat dia melihat sebuah iklan lowongan kerja yang menarik di internet. Shinaya butuh uang untuk melunasi hutangnya. Dia tidak tahu harus membayarnya dengan cara apa. Shinaya yang merasa iklan itu terdengar cukup menarik, lalu tidak sadar bahwa ternyata dia sedang dipermainkan. Sakamoto meminta pendapat Shin. Sehingga Shin menjawab bahwa Shinaya berkata jujur. Dia benar-benar tidak ingat kejadian sebelumnya. Shinaya pun mengomel, padahal sejak awal dia sudah menduga bahwa pria bertopeng rusa itu terlihat cukup mencurigakan. Lagi-lagi Shinaya dipermainkan. Sakamoto pun meminta penjelasan tentang pria bertopeng rusa. Shinaya memberikan informasi bahwa merekalah yang mempekerjakan Shinaya. Seorang pria yang memakai topeng rusa aneh, dan seorang pria tampan dengan rambut putih serta pakaian serba putih. Shin pun langsung tahu jika itu adalah MRX alias Slur. Sakamoto menanyakan apa tujuan mereka ikut campur dalam ujian ini. Shinaya menjawab singkat, sembari memegangi ponselnya, bahwa dia tidak tahu. Yang pasti mereka sudah memberikannya uang seperti yang dijanjikan. Kaji,
yang sedang mendapatkan perawatan, lalu menimpali bahwa mereka mengatakan sesuatu soal merekrut anggota baru. Shin dan Mafuyu pun senang karena Kaji sudah bangun. Kaji melanjutkan bahwa dia curiga tujuan mereka adalah merekrut anggota baru untuk geng mereka. Itulah kenapa mereka ikut campur dalam ujian ini. Kaji penasaran siapa dalang di balik semua ini. Sakamoto pun heran dengan mereka yang ingin merekrut anggota baru. Sebenarnya apa yang mereka rencanakan? Yang jelas, yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah terus melangkah ke depan. Mereka akan menuju ke GCC dan mencari informasi yang bisa memberi petunjuk mengenai Slur. Beralih pada markas MRX, di mana mereka berada di bangunan yang sudah ditinggalkan. Slur tidak menyangka jika Sakamoto mengikuti ujian tersebut, dan Slur tidak menyukai situasi ini. Sakamoto akan mengetahui identitas Slur yang sebenarnya, yaitu Uzuki. Rasanya begitu memalukan sekali ketika ada seseorang yang mengetahui masa lalunya. Slur pun mengatakan pada Kashima, jika tujuan mereka ke GCC untuk mencari informasi terkait dirinya, maka Slur memerintahkan Kashima untuk menyingkirkan mereka. Kashima pun mengerti, namun mengomel. Andai saja Gaku tidak mengacau, mereka pasti bisa menyusup tanpa ketahuan. Gaku membela diri bahwa ini adalah misi pengintaian. Slur pun menanyakan pada Gaku apakah dia sudah menemukan seseorang yang cocok untuk mereka rekrut. Gaku mengiyakannya. Sepertinya mereka berdua boleh juga. Kembali ke lokasi ujian, di mana sudah ada 2 helikopter yang menjemput. Seorang petugas pun turun dari helikopter dengan mengumumkan bahwa ini adalah waktu untuk pemeriksaan fisik. Para peserta ujian akan naik helikopter secara berpasangan. Sebelum berpisah, Akira berterima kasih pada Sakamoto. Dia tidak akan bisa sampai sejauh ini tanpa bantuan Sakamoto. Akira ingin mendengar banyak hal soal Rion saat mereka bertemu di akademi nanti. Akira sudah tidak sabar bersekolah bersama mereka semuanya. Shin lalu menegur kondisi Mafuyu, tetapi Mafuyu tampak cuek padanya. Dengan sok keren, Mafuyu pun pamit dengan Shin, membuat Shin heran dengan perpisahan yang singkat sekali. Padahal Shin mengira Mafuyu akan sedikit lebay. Petugas lalu menyampaikan bahwa Toramaru dan Mafuyu berada di helikopter yang sama. Di dalam helikopter, Toramaru menegur Mafuyu yang tampak pucat dan sempoyongan. Tapi Mafuyu justru heran kenapa mereka menaruhnya di tempat yang sama dengan Toramaru. Toramaru hanya menjawab mungkin saja karena mereka seumuran. Tiba-tiba Kanaguri muncul membawa kameranya. Dia berkisah tentang skenario seorang remaja putra dan perempuan, langit biru terbentang di hadapan mereka, imajinasi mereka kini menjadi kenyataan, hati mereka dipenuhi kebahagiaan. Tapi satu hal yang perlu mereka ketahui, sebuah kebohongan telah menanti mereka. Sontak Mafuyu dan Toramaru sangat terkejut melihat Kanaguri yang duduk di kursi depannya. Mafuyu dengan panik mengajak Toramaru untuk keluar dari helikopter itu. Tapi Carolina Reaper datang untuk langsung mencekik leher Mafuyu. Untung saja Kanaguri menegurnya agar tidak melakukan tindakan konyol serta menawarkannya cemilan manis. Slur juga memberikan komando agar Carolina Reaper berhenti menyerang mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Mereka adalah teman baru dan akan bekerja sama dengannya. Tentu saja, hal ini sangat mengejutkan bagi Mafuyu dan Toramaru yang diculik paksa, sedangkan Sakamoto dan Shin tidak mengetahuinya. Setelah mereka tiba di markas MRX, Kanaguri kembali membuat cerita pada filmnya. Setelah melewati pertarungan yang sengit, pahlawan mereka akhirnya berhasil melewati ujiannya. Tapi dia diculik oleh kelompok misterius. Apa yang akan dia lakukan dalam situasi seperti ini? Mafuyu pun meminta Kanaguri berhenti mengambil rekamannya. Kanaguri menegur Mafuyu yang memiliki ekspresi terlalu garing, tapi tetap akan merekamnya dengan tag ke-39 kali. Sekarang Slurlah yang menegur Kanaguri untuk berhenti. Kashima mengingatkan Kanaguri bahwa ini bukanlah JAA, jadi Kanaguri harus serius. Carolina Reaper memaki Kanaguri pecundang, mau mengambil video berapa kali lagi, dia. Tapi Kanaguri menyuruhnya diam. Menurutnya, bagian khusus ini perlu dibuat secara hati-hati dalam suasana tenang. Carolina pun langsung menendang Kanaguri,
Tetapi Kanaguri tidak bergeming dan memblokirnya hanya dengan papan film. Carolina dengan kesal memaki Kanaguri bajingan dan mengingatkannya untuk tidak melibatkan mereka dengan hobi bodohnya itu. Kanaguri sama sekali tidak berpaling. Baginya film itu jauh lebih berharga dibanding nyawa. Carolina. Tiba-tiba klub jam ikut campur dengan melarang mereka bertengkar. Jika Carolina ingin memukul seseorang, maka pukul saja dirinya sebagai gantinya. Jadi semua ini akan selesai ketika Kanaguri membuat film tentang dirinya saat tengah dipukuli. Carolina yang kesal mengatakan bahwa klub jam hanya melakukan ini karena ingin merasakan siksaan. Kalau begitu, Carolina akan menghukumnya. Carolina pun menyuruh klub jam untuk menahan napas sampai Carolina menyuruhnya berhenti. Kanaguri pun mengatakan bahwa dia tidak membuat film yang membosankan. Kashima pun mengeluh dengan situasi ini, seperti memelihara kucing. Sementara Gaku tidak memedulikan mereka karena fokus bermain game. Toramaru dan Mafuyu pun sama-sama frustasi melihat orang-orang aneh di hadapannya. Slur pun memanggil Toramaru dan Mafuyu. Dia tahu kalau mereka pasti merasa terganggu karena tiba-tiba dibawa ke tempatnya. Namun mereka tidak perlu takut ataupun cemas. Mafuyu pun heran karena Slur masih bisa bilang begitu setelah memperlakukan mereka seperti ini. Kashima lalu menjelaskan bahwa organisasi mereka didirikan untuk mencapai tujuan khusus. Saat ini, mereka ingin merekrut bibit muda guna memperkuat kekuatan mereka. Itulah kenapa mereka membawa Toramaru dan Mafuyu ke tempat itu. Toramaru pun menanyakan tujuan khusus. Dengan singkat Slur menjawab, menghancurkan JAA. Sontak keduanya sangat terkejut. Mafuyu menanyakan kenapa. Slur menjawab, untuk mengembalikan tatanan dunia dan demi keadilan yang sesungguhnya. Kashima pun membagikan selebaran dan menjelaskan bahwa mereka memiliki penawaran menarik. Per minggu libur 2 hari, tidak ada lembur, serta jaminan kontrak seumur hidup. Mafuyu lantas meremas kertas itu dan membuangnya. Dia menanyakan apa yang terjadi jika mereka menolaknya. Ketika Kashima akan menyampaikan apa yang terjadi saat mereka menolak, tiba-tiba klub jam terjatuh di lantai dan tidak sadarkan diri. Rupanya Carolina lupa dengan hukumannya. Carolina pun menyuruh klub jam untuk berhenti menahan napasnya. Sementara di tengah kota, Shishiba mengeluh dengan situasi pekerjaan yang menyebalkan. Kenapa semua tugas dibebankan pada mereka? Di mana si idiot Kanaguri? Nagumo pun menjawab, mungkin Kanaguri sedang membuat film di suatu tempat. Shishiba mengatakan bahwa itu membosankan. Osaragi pun mengajak Shishiba untuk membunuh Kanaguri saja. Shishiba pun setuju, tapi kenapa ya bos menyewa bajingan seperti dirinya? Nagumo menjawab, dulu dia pernah bertengkar dengan anggota order karena perkara film lalu membunuhnya. Lalu dia menjadi bagian order untuk mengisi tempat anggota order yang mati tadi. Nah, siapa sangka ketiga anggota order itu memesan 3 kartu lotre killer yang totalnya 900 yen. Nagumo pun membaginya dan mengatakan jika Shishiba menang, dia akan mengambil separuhnya. Shishiba pun protes, apakah Nagumo bisa berhenti melakukan hal konyol seperti ini? Mustahil mereka bisa memenangkan hadiah lotrenya. Osaragi dengan polos ingin meminjam uang koin 5 yen milik Shishiba, tapi Shishiba menyuruhnya untuk menggosok saja dengan kukunya. Nagumo pun tersenyum dan mengatakan agar mereka tidak terlalu sinis. Nagumo mengajak mereka untuk melihat gambar di kertas killer loto. Ada Kyoto, tempat pembunuh berantai kabur, lalu sebuah simbol X yang ditemukan di lokasi tindakan kriminal. Bisa jadi semua ini ada hubungannya dengan organisasi yang didirikan Slur. Nagumo pun mengajak mereka menyelidikinya. Shishiba mengamati, sepertinya Slur sangat ingin menghancurkan JAA. Osaragi dengan polos menanyakan apa yang akan terjadi jika JAA hancur. Apa mereka akan menjadi pengangguran? Shishiba menjawab jauh lebih buruk dari itu. Nagumo melanjutkan bahwa itu akan menjadi akhir riwayat Jepang. Shishiba menambahkan bahwa negara ini akan dipenuhi para kriminal. Osaragi berceletuk, kan ada polisi. Nagumo menjelaskan, kepolisian Jepang hanya mampu menyelesaikan kurang dari 30% kasus kriminal. Dan itu hanya kasus kriminal yang mereka ketahui.
Bisa dibilang, mereka hanya mampu menyelesaikan kasus sekitar 10% saja. Dengan kepala yang sudah panas sampai berasap karena pusing memikirkannya, Osaragi mengambil kesimpulan bahwa 90% sisanya merekalah yang akan mengurusnya. Shishiba menambahkan, bukan soal kriminal saja, mereka juga membunuh siapapun sesuai tugas mereka. Osaragi, yang menjadi salah satunya, justru merasa ini keren. Namun Nagumo menyampaikan bahwa itu masih belum pasti. Menurut Nagumo, tidak ada yang benar ataupun yang salah dalam sebuah pembunuhan. Bisa dibilang bahwa rasa keadilan yang terlalu berlebihan jauh lebih berbahaya dibanding kejahatan. Tiba-tiba ketiganya terkejut karena Osaragi memenangkan lotre. Shishiba, yang selama ini mengira lotre hanyalah tipuan, terperangah melihat ada yang betulan menang. Nagumo tampak ceria karena hadiahnya 2.000 yen. Jadi dia meminta ditraktir makan siang. Osaragi menolaknya karena dia membeli sendiri kartu lotrenya. Shishiba membantu Nagumo dengan mengatakan bahwa Nagumolah yang membelikannya. Dia melihatnya sendiri. Beralih ke toko kelontong Sakamoto. Heisuke bersemangat mendengar cerita Sakamoto dan Shin yang pulang dengan selamat setelah mengikuti ujian itu. Padahal menurutnya ujiannya cukup sulit, tapi mereka berhasil melewatinya. Shin menyampaikan jika mereka tidak menduga bahwa Slur terlibat dengan ujian ini. Sakamoto juga mengatakan bahwa dia mengira tingkat kesulitan ujiannya sama seperti zamannya dulu. Heisuke tampak senang karena menurutnya di GCC sangat menyenangkan. Ada banyak sekali event di sana. Shin menjelaskan bahwa mereka ke sana bukan untuk bersenang-senang. Tujuan mereka adalah mengakses database GCC, dan inti dari semua itu adalah memperoleh informasi yang berkaitan dengan Slur. Lu menanyakan apa mereka memperoleh teman baru saat ujian. Shin menjawab bahwa benar, dia punya satu teman baru saat ujian. Hana pun datang mengagetkan mereka karena ada surat dari GCC untuk mereka. Perlahan Shin membuka suratnya, dan membuat mereka terkejut. Shin ranking 1 dari 352 pendaftar. Itu sungguh luar biasa. Padahal ujian transfer sangatlah susah. Shin pun tersipu senang karena mendapatkan pujian dari Heisuke, Lu, dan Hana. Shin merasa bahwa dirinya sudah sedikit bertambah kuat. Mereka pun penasaran dengan hasil Sakamoto. Namun siapa sangka, Sakamoto dinyatakan gagal. Mereka dengan panik menanyakan apakah Sakamoto lupa menulis identitasnya atau semacamnya.